Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Para asatiz, para guru, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah majelis ilmu yang kami muliakan. Alhamdulillah pagi hari ini Allah kumpulkan kita di Masjid Al-Mubarakah dalam rangka kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan kumpulnya kita mendatangkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pengajian kita, masih menjelaskan tentang perkara-perkara yang berbeda di dalam sholat antara laki-laki dengan perempuan. Ada 4, di antaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu ayyujafiya mirfaqaihi an janbaihi. Di antara perbedaan sholatnya laki-laki dengan perempuan, wa yustahabbu, dan disunahkan, artinya tidak wajib, ya, tidak menjadikan sholat itu batal ataupun tidak sah, cuma perkara afdoliyat, perkara yang paling bagus, ya. Wa yustahabbu, disunahkan, ayyujafia, hendaklah dia merenggangkan, mirfaqaihi, sikutnya, ini sikut, anjanbaihi, dari dua lambungnya. Buat laki-laki kalau dia sholat begini jadinya. Ini sunahnya. Ya, ini kalau sekarang nih kita masih bisa, Pak. Kenapa? Ada jarak soalnya. Tapi kalau udah mulai rapet, sholat begini gimana? Nggak bisa udah. Orang marah-marah sebelah kita ntar. Emang lo doang yang nyumbang, kata gitu. Gue juga nyumbang walaupun 2.000. Ya, artinya apa? Kalau sekarang nih, ya kita ngambil hikmah lah. Segala sesuatu ada hikmahnya. Ya. Dengan adanya jarak dan lain sebagainya, walaupun menurut protokol kesehatan dan lain sebagainya lah, kalau menurut kita ambil hikmah baiknya apa? Kita bisa menyempurnakan sholat-sholat walaupun itu perkara sunnah. Di antaranya apa? Yujafi, merenggangkan, bahasa kita begini. Kalau buat laki-laki nih, ya. Jadi dijauhkan, direnggangkan mirfak, dua sikutnya, anjanbaihi, dari dua lambungnya. Jadi bukan diginiin, tapi direnggangin buat laki-laki. Alasannya kenapa? Li'anna Aisyah radhiyallahu anha rawat, sesungguhnya Aisyah meriwayatkan, annahu, bahwasanya alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yaf'aluhu, Nabi ngerjainnya kayak begitu. Inilah yang disebut shollu kama ra'aitumuni usolli. Kita nggak pernah ngelihat Nabi. Kenapa? Karena memang kita nggak sejaman dengan Nabi. Tapi kata Nabi, lihatlah kamu sholat sebagaimana saya sholat. Bagaimana kita bisa ngelihat sholatnya Nabi? Kita aja nggak ketemu juga enggak. Tapi istrinya Nabi, orang-orang dekatnya Nabi yang meriwayatkan, yang memberitahukan tentang bagaimana cara sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Itu buat laki-laki. Bagaimana perempuan? Wal mar'atu, adapun perempuan, tadumu ba'duha ila ba'din, dirapatkan, tadumu, dirapatkan, ba'duha, sebagian daripada mirfak, sikut, ila ba'din, kepada sebagian yang lainnya, yaitu lambung, dirapetin. Orang banyak berpikiran ngerapetnya begini, apa bahasa kitanya, ngempit namanya ya? Iya, dikempit. Bukan, rapet aja, sekedar rapet. Artinya nih tempelin antara nih mirfak, sikut, ame lambung, rapetin begini. Makanya tetap tangannya nih kan begini. Makanya kan sujud, di antara tata cara sujud yang sempurna nih, sujud yang sempurna. Ini jari tangan dalam keadaan renggang, nggak begitu rapet, tapi nggak renggang banget, renggang doang dikit. Tetap ngadepnya ke kiblat. Jadi begini, bukan dia begini. Kalau dia begini, susah buat begini tangannya. Pasti begini. Betul nggak? Iya. Makanya bukan dirapetin, dikempit begini, bukan. Tapi dirapetin doang. Makanya tetap tangannya bisa dalam keadaan ngadep ke kiblat. Tuh diantaranya perbedaan antara laki dengan
perempuan. Jadi kalau laki direnggangin, kalau perempuan dirapetin. Ya. Kalau laki mau apa yang dijagain kan begitu. Kalau perempuan memang ada dijagain. Tuh, di antara perbedaan sholatnya laki-laki dengan perempuan. Itu di antaranya. Alasannya kenapa? Li'annahu asturulaha. Itu lebih menutupi atau lebih menjaga laha bagi perempuan. Ya, supaya lebih menutupi daripada sesuatu yang ada pada itu perempuan, makanya suruh dirapetin daripada direnggangkan. Alasannya, ya. Berikutnya lagi, wal mustahabbu, dan disunahkan lirrajuli, bagi laki-laki, bagi kita nih, ayyuba'ida mirfaqaihi an janbaihi fi sujudihi, untuk menjauhkan mirfaqaihi, sikutnya, anjanbaihi, dari dua lambungnya, fi sujudihi, pada waktu dia sujud. Jadi jangan dideketin, tapi direnggangin. Ya, ada orang berpendapat kalau memang sekarang ini kita bisa renggang begini, tapi nanti kalau kita dalam keadaan sholatnya udah mulai rapat, minimal jamaah renggangnya itu antara nih sikut dengan ini lambung nggak terlalu nempel begini. Kalau perempuan memang ditempelin. Kalau kita orang laki rada apa istilahnya ini? Udah jauhin dikit, walaupun nggak bisa kayak begini, ya, walaupun nggak bisa seperti itu. Tapi sahihaini, itu terdapat di dalam dua kitab sahih. Annahu, bahwasanya alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza sajada, di mana Nabi kalau dalam keadaan sujud, parroja baina yadaihi, dia renggangkan di antara kedua tangannya, hatta yaro bayadha ibtaihi, sehingga terlihat warna putih daripada ketiaknya. Maka dia diangkat banget begini, sehingga apa? Ketiaknya Nabi yang putih kelihatan. Itu di antara perbedaan sunnahnya. Berikutnya lagi, perbedaan-perbedaannya nih antara laki dengan perempuan. Wa yustahabu aidon, dan disunahkan pula, ayyakulla batnuhu, ya. Buat laki-laki nih, ayyakulla batnuhu anfahzaihi. Disunahkan pula untuk mengangkat, artinya menjauhkan, batnuhu, perut, anfahzaihi, dari dua pahanya. Jadi jangan ditempelin. Jangan apa namanya kalau orang bilang, antara paha dalam sama ini perut jangan ditempelin, tapi jauhin. Tapi jauh, jangan terlalu jauh juga. Orang jauh kayak ada yang begini nih sujudnya. Apa namanya itu? Jauh banget sujudnya. Ini sejadah kagak cukup nih, ngelewatin sejadah orang. Nyungkep apa ya? Kan jauh banget itu. Bukan jauh itu maksudnya. Jangan ditempelin antara perut sama paha, itu doang udah. Ini buat laki-laki. Ya. Kenapa? Karena nanti kalau seandainya dia tempelkan antara perut dengan paha bagian dalam, itu nanti akan sujudnya akan lebih pendek, dan juga akhirnya apa? Nanti tangannya bisa jadi begini nih. Apa namanya? Bukan dia angkat begini, tapi sampai ininya nih, apa namanya kalau begini namanya, diletakin begini. Nah itu jadinya nanti yang dimakruhkan, jadi perkara makruh. Kenapa? Sama seperti anjing lagi dalam keadaan duduk, itu yang nggak bolehnya begitu. Makanya dijauhin antara perut dengan pahzaihi. 5 ruya, dari apa yang diriwayatkan, annahu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam, kana idza sajada, Nabi manakala sujud, parroja, Nabi merenggangkan daripada perut dengan paha dalamnya. Rawahu Muslim. Wa fi riwayat Abi Daud, dalam riwayat Abi Daud, karena di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada, Nabi apabila sujud, lau aradat, kalau seandainya, buhaimatun, anak kambing yang masih kecil, la nafazat, bisa lewat. Ya, kalau seandainya nih anak kambing lewat di bawah perutnya Nabi, itu bakal kelewat. Kenapa? Karena antara paha dengan
perutnya Nabi itu jauh. Bukan didempelin, tapi dijauhin. Saking jauhnya, anak kambing aja lewat bisa kelewatan. Saking lebarnya dan saking jauhnya. Bukan jauhnya, ini orang pengertiannya salah. Dikatakan jauh, jauhnya ininya yang jauhin. Sampai ngelewatin dari anggota dari sejadahnya. Jauh banget begitu. Bukan jauh itu, ini yang dijauhin. Ya, pengertiannya seperti itu jamaah. Dikhawatirkannya kalau dia jauhkan sujudnya dijauhin dari tempat sejadahnya, itu nanti dikhawatirkan antara bahu dengan pantat ini jadi sejajar dan ini makruh. Ya, bahkan dikatakan ada pendapat yang mengatakan itu tidak sah. Karena syarat di dalam pelaksanaan sujud harus begini. Bahu lebih pendek dari pantat kita. Bahu jadi kalau miring begini jadinya. Nah, kalau dia jauhin sujudnya, bisa kan begini jadinya. Jadi antara bahu dengan pantatnya bisa jadi sejajar, bisa sama. Dan ini yang bisa menjadikan makruh, bahkan ada yang mengatakan tidak sah sujudnya. Kalau nggak sah sujudnya berarti nggak sah sholatnya udah. Jadi yang dijauhkan bukan palanya tempat sujudnya, tapi antara perut sama paha. Begitu maksudnya. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Wal buhaimata ay al unsa min sigoril ma'di, yaitu anak kambing perempuan dari jenis ma'di. Ma'di itu umur kira-kira belum sampai setahun. Wal mar'atu, adapun perempuan tadumu ba'dua ila ba'din. Adapun perempuan merapatkan sebagiannya ila ba'din kepada yang lainnya. Lianau asturulaha, karena demikian itu lebih tertutup ya, lebih terjaga bagi perempuan. Jadi kalau perempuan tetap begini aja udah. Jangan terlalu direnggangkan. Pahanya juga antara paha dengan perut jangan terlalu jauh. Ya, bahasa kitanya seperti itu. Jadi perbedaannya seperti itu. Ngerti Bu ya? Jadi jangan disamakan dengan antara, ini perbedaannya di sini nih antara laki dengan perempuan. Satu, yang kedua perbedaannya. Wa ammal jahru, adapun membaca kencang, faqad marra, sungguh telah lewat penjelasannya bin nisbati, yang disandarkan atau dinisbatkan ilar rojuli kepada laki-laki. Udah jelas. Wa ammal mar'atu, adapun perempuan, kalau laki-laki gimana? Kalau dia memang sholatnya jahar dibaca zahar, atau kalau sholatnya kencang dibaca kencang, kayak maghrib, isya, subuh, baca kencang udah. Bacanya pelan, ya pelan udah waktunya. Zohor, asar, pelan. Rokaat ketiga, keempat, bacanya pelan, ya pelan udah. Bagi laki-laki kayak begitu. Walaupun ada jamaahnya perempuan, kayak begini nih. Kan ada jamaahnya perempuan. Boleh nggak laki-laki bacanya kencang? Boleh, silakan. Nggak ada masalah. Jadi ada lebih keluasan. Tapi bagaimana kalau buat perempuan? Wa amal mar'atu, adapun perempuan, idza ammat, apabila itu perempuan menjadi imam, ya, idza ammat, apabila itu perempuan menjadi imam, au sholat munfaridatan, atau itu perempuan sholatnya sendiri. Fa innaha, maka bagi perempuan yang menjadi imam atau perempuan yang sholat sendiri, tajharu, boleh dibaca kenceng. Idza lam takun bihadratir rijalil ajanibi, kalau syaratnya perempuan boleh baca kenceng dalam sholatnya, ya, apabila dia sholat sendiri atau dia sholat menjadi imam, syaratnya apa? Illam takun, apabila tidak ada bagi itu perempuan bihadratir rijalil ajanib, ya, di hadapan atau datangnya laki-laki yang bukan muhrimnya. Makanya begitu caranya, ya. Nggak boleh dibaca kencang kalau perempuan kalau ada orang laki-laki. Walaupun tuh laki-laki nggak jadi imam. Ya, umpama ini di masjid nih kayak begini gede nih masjid ya. Sholat jamaah utama udah selesai. Umpama gitu, sholat jamaah utama udah selesai. Nah ada jamaah, kan sebagian ada yang belum pulang,
adalah perempuan, dia sholat lah karena dia udah kita jamaah aja dah sama-sama sama perempuan. Jamaah lah tuh perempuan sama perempuan. Pas maghrib bacanya kencang. Jangan. Kenapa? Ada orang laki di dalamnya. Ada orang laki di luar itu. Bagusnya begitu. Kalaupun mau dibaca kencang, kira-kira sekencang buat jamaah dia doang aja udah. Jamaah apa? Jamaahnya perempuan-perempuan aja, berapa orang jamaahnya? Cuma 2 orang, ya 2 orang aja kencengin. Jangan kenceng kayak Ustadz Nalim tadi bacanya. Nah itu nggak boleh bagi perempuan seperti itu. Ya. Tapi ada satu pendapat juga yang mengatakan begini jamaah. Karena dikatakan adalah suaranya perempuan itu adalah aurat. Suara perempuan adalah aurat. Bahkan kata Nabi SAW seperti itu. Ya. Tapi para ulama berpendapat, idza aminal fitnah, apabila aman daripada fitnah, tidak timbul sesuatu yang madorot buat perempuan. Hilang kemakruhannya. Hilang daripada keharamannya. Kenapa? Karena tidak terjadi fitnah. Kalau buat di Saudi, bagi perempuan itu keluar rumah aib, sesuatu yang dianggap jelek. Ya mohon maaf Pak, kalau kita ke pasar di sono nggak ada orang perempuan. Pasar sayuran nih nggak ada perempuan, laki semua. Pasar ikan laki, kalau kita ya yang jual doang laki, yang beli perempuan semua, kan begitu. Ada pendapat yang mengatakan kalau aminal fitnah, aman daripada fitnah. Kayak suara perempuan sekarang nih, kadang-kadang ada pengajian ya, pengajian ibu-ibu pakai speaker luar dan lain-lain sebagainya. Gimana tuh yang begitu tuh? Katanya suara perempuan itu adalah aurat. Secara hukum iya. Tapi lihat ilatnya, penyebabnya kenapa diharamkan dan kenapa dimakruhkan. Kalau terjadi fitnah dengan sebab dia mendengar suaranya perempuan itu timbul syahwat, timbul keinginan buat berzina, itu jadi haram. Tapi kalau tidak timbulnya fitnah-fitnah seperti itu, silakan. Begitu maksudnya. Nah kalau di kita dengar suara perempuan biasa, tapi kalau di Arab, ya, yang memang mereka nggak ketemu perempuan susah, kecuali di sekitar Masjidil Haram, sekitar Masjid Nabawi, mereka bisa ngelihat perempuan. Kenapa? Karena itu juga bukan perempuan-perempuan Arab asli. Kebanyakan apa? Jamaah-jamaah umroh, jamaah haji. Nah kalau di luar itu semua jauh dari Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, nggak ada perempuan. Kebanyakan laki doang. Nah di situ hadirin penyebabnya timbul fitnah, timbul syahwat, timbul pengen berbuat zina. Makanya diharamkan buat mereka. Tapi kalau di kita kan enggak. Dengar suara perempuan dianggap biasa. Kecuali suaranya yang lain. Suara apaan? Suara yang kesono-sono dikit dah tuh, yang malam. Nah itu yang nggak boleh. Ya, suara-suara yang menimbulkan mengundang syahwatnya seorang laki-laki, itu yang nggak boleh. Tapi kalau enggak, ya nggak ada masalah, boleh-boleh aja. Makanya di sini dikatakan, bagaimana kalau ada perempuan sholat berjamaah begitu, di sini ada orang laki, dia berjamaah, boleh apa enggak? Timbul syahwat enggak? Timbul fitnah enggak? Enggak, silakan. Boleh-boleh aja, kalau tidak timbul fitnah. Tapi dari itu semua terjadi perbedaan pendapat para ulama, lebih baik ditinggalin. Begitu maksudnya, lebih baik ditinggalkan. Artinya jangan dikerjain. Lakin akan tetapi duna zahrir rijal, ya, tidak seperti kerasnya laki-laki, artinya pelanin dikit kalau perempuan. Ya, kalau ada hadratul ada hadirnya laki-laki lain di satu tempat, perempuan pengen sholat berjamaah, pelanin dikit, jangan sekeras orang laki-laki. Gitu aja udah. Tapi bagaimana kalau perempuan semua nih, ini satu masjid, perempuan semua, nggak ada orang lakinya, ya silakan, sekencang itu. Tapi kalau masih ada orang laki, masih boleh, tapi jangan terlalu kencang. Watasirru in kana hunaka ajanibu, ya, dan dipelankan apabila di sana ada orang laki-laki. Wa qala al-qadhi Husain as-sunnatu, adapun hukumnya sunnah antahfadho, untuk
pelankan sautuha, yaitu suaranya dari perempuan. Sawaun kulna, sama saja apa yang kami katakan, yaitu untuk dipelanin, ya, sautuha auratun amla, baik itu suaranya perempuan aurat atau tidak, pelanin aja dah. Nah, di sini dikasih jalan keluar nih ibu-ibu, ya, bagaimana caranya? Fa in jaharat, apabila itu perempuan baca kencang, wa kulna, dan kami katakan inna sautaha auratun, sesungguhnya suaranya itu perempuan aurat, batolat sholatuha, maka batal sholatnya. Insya Allah, ya, ini yang dikatakan aturan-aturan seperti, makanya tergantung lah. Kita lihat, kalau di kita kayaknya nggak terjadi fitnah, Pak, betul nggak kira-kira? Kenapa? Karena kita dengar suara perempuan biasa, suara perempuan yang biasa, ya, bukan suara perempuan yang mendesah, bukan suara perempuan yang menimbulkan syahwat, itu beda lagi urusannya. Ini suara perempuan, masa perempuan baca salawatan kita terangsang, perlu dikontrol itu nanti, ya. Atau suara perempuan baca Quran, masa kita timbulnya syahwat, kan enggak juga. Kecuali suara-suara yang menimbulkan syahwat, itu yang tidak diperbolehkan. Nah, aturannya kayak begitu. Kalau memang timbulnya syahwat atau menimbulkan aurat, batal sholatnya itu perempuan, dianggap tidak sah. Masya Allah, ya, aturan seperti itu. Dua, yang ketiga perbedaannya lagi. Warrajulu, adapun laki-laki, idza nabahu, apabila dia memberikan peringatan, teguran, syai'un, sesuatu, fi sholatihi, di dalam sholatnya, ya. Apa tuh? Katanbihi, ya. Katanbihi imami, seperti dia memberikan peringatan kepada imam. Wa indarihi a'ma, atau memberikan peringatan kepada orang buta. Wa nahwahu, dan yang lain-lainnya. Kagafilin, sebagaimana orang yang lalai di dalam sholatnya. Bagaimana nih laki-laki kalau dia mau menegur sedangkan dia dalam sholat, ya, kalau dibilang hati-hati, batal sholatnya. Kenapa? Karena mengucapkan sesuatu. Wakaman qasadahu, sebagaimana orang yang bermaksud. Zalimun, orang yang zalim. Aus sab'a, atau ada sab'un, atau ada binatang buas. Wa nahwu dzalik, dan yang lain-lainnya. Bagaimana caranya? Yustahabbu, disunahkan, lahu, bagi laki-laki yang ingin memberikan peringatan di dalam sholat, ayyusabbiha, hendaklah dia bertasbih. Kayak kita, subhanallah, imam harusnya tahiyat awal, dia diri, kita baca apa? Subhanallah, kan begitu negornya. Nih buat laki-laki, buat kita, kalau menegur sesuatu. Begitu juga orang lain, ya. Ada orang lain yang, atau tadi contohkan apa? Ada orang buta yang pengen ke jatuh, tapi kalau dia ngerti, jamaah, kalau nggak ngerti gimana? Kan repot lagi, ya. Kalau dia ngerti, kita ngucapin subhanallah lagi sholat, ke orang buta mau jatuh ke dalam got, kita sebutin subhanallah, ngingetin kayak begitu. Itu memang caranya seperti itu. Tapi kalau dia paham, atau ada binatang buas, kita mau beritahukan orang lain, kan nggak mungkin. Ada ular, kan nggak mungkin. Batal sholatnya. Ucapin subhanallah. Kalau mereka paham. Kalau nggak paham, biasanya kita mengucapkan subhanallah hanya buat negor, memberikan peringatan imam salah dalam melaksanakan gerakan-gerakan di dalam sholat. Sebenarnya begitu. Tapi bagaimana kalau perempuan? Wal mar'atu, adapun perempuan, tasfaku, dengan cara menepuk. Nah, ibu-ibu, kalau nepuknya bukan begini, ini batal nepuknya. Kalau nepuk begitu, dihitungnya apa? 1, 2, balik lagi, 3, batal sholatnya. Jadi nepuknya itu perempuan bukan begini, tapi apa? Di sini doang nepuknya nih, supaya tidak. Kalau begini ada gerakan, nggak ada gerakan, nggak dihitung atuk, nggak dihitung 2. Kenapa? Karena dia nggak ada gerak, walaupun ini bergerak, tapi bergeraknya tetap nempel. Kayak yang pernah saya bilang, jamaah, kalau kita gatal di kepala kita, ini dihitung nih, 1,
2, 3, balik lagi 4, batal sholatnya. Makanya ulama ngajar gimana? Kalau kita gatel, kita tempelin dulu nih. Apa namanya nih? Ini aneh kita tempelin. Di mana yang gatel? Umpamanya yang gatel sini. Ini kita tempelin dulu, dihitungnya 1. Baru tempel nih. Ini garuk dah nih, sebanyak-banyaknya begini nggak apa-apa. Garuk begini sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena dihitung 1. Dia balik lagi 2 baru. Tapi kalau dia 1, dia garuk begini, batal sholatnya udah. Sama kayak perempuan. Kenapa? Karena kalau dalam apa namanya, nanti sebenarnya ada tuh fi mubtilati sholah, bab berikutnya nanti. Karena yang dikatakan yang membatalkan sholat, gerakan di dalam tangan itu dari sini, dari pergelangan, ya, dari pergelangan. Ini yang membatalkan sholat. Kalau jari tangan, jari kaki, mata, sebanyak apapun kita gerakan nggak membatalkan, cuma makruh aja. Tapi kalau udah begini, 1, 2, balik lagi 3, batal. Makanya nepoknya perempuan begini doang udah, ibu ya. Itu cara memberikan peringatnya seorang perempuan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man nabahu syai'un fi salatihi falyusabbih. Kata Nabi, barang siapa yang menegur sesuatu di dalam sholatnya, falyusabbih, maka bertasbihlah bagi laki-laki. Fa iza sabbaha, apabila dia fa'innahu, maka sesungguhnya idza sabbaha, apabila dia bertasbih, ultufita ilaihi, maka ya diperhatikan apa yang menyebabkan terjadinya itu kesalahan. Wa inna ma tasfiku lin nisa, dan hanya saja tasfik, tepuk tangan, lin nisa, bagi perempuan. Jadi kalau kita orang laki negor orang perempuan, negor imam yang salah, baca subhanallah. Nah, imam yang ditegor ultufita ilaihi, perhatiin apa salahnya saya nih, gitu. Kok ada makmum yang baca subhanallah? Tuh imam, atau kalau perempuan, imam perempuan ditepok begini, perhatikan ultufita, istilahnya begitu tuh, ultufita ilaihi. Perhatiin apa yang menyebabkan saya ditegor, kesalahan apa yang saya lakukan. Oh, harusnya tahiyat awal, kenapa saya diri? Nah, kan ingetin di situ. Ya, oh sayanya harus baca apa namanya, kunut subuh, kenapa saya langsung sujud? Lakukan yang demikian. Itu cara menegurnya laki dengan perempuan. Di sini terjadi perbedaan. Rawahu Shaykhan wa fi riwayatil Bukhari, dalam riwayat Bukhari, man nabahu syai'un fi salatihi, barang siapa yang menegur sesuatu fi salatihi, di dalam salatnya, falyakul, maka katakanlah subhanallah. Wa idza sabbaha, apabila dia bertasbih, fayan bagilahu. Nah, ini juga jamaah nih Pak. Kayak kita nih imam, apa namanya, baca surahnya nggak ketemu. Artinya nggak ketemu, keder. Kita pengen ngasih tahu ke imam. Ini juga ada aturannya. Begitu juga kalau kita baca subhanallah atau memberitahukan bacaannya imam pada waktu dia keder dalam baca surah, wa idza sabbaha fayan bagi, maka seharusnya, harus lahu, bagi orang yang ingin menegur atau memberitahukan bacaan imam, pertama qasduz dzikri wal i'lam. Dia niat membaca tasbih, dia niat memberitahukan bacaannya imam. Pertama niatnya apa? Qasduz zikri, membaca zikir, wal i'lam, memberitahukan. Cuma kalau dia cuma ngasih tahu doang niatnya, batal sholatnya. Sekali lagi Pak, imam baca nih, apa? Bacalah yang gampang lah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'budu ma la a'budu. Lakum dinukum enggak ketemu. Balik aja dah. Kita makmum, lakum dinukum. Kan ngasih tahu tuh. Kalau dia niatnya cuma ngasih tahu, batal sholatnya. Ya Pak ya? Atau imam salah, keder, subhanallah, niatnya apa? Ngasih tahu doang, batal sholatnya makmum. Tapi minimal 2. Yaitu apa? Niat zikir, niat ngasih tahu. Tapi kalau dia niat ngasih tahu doang, batal. Kenapa? Karena itu sesuatu bacaan di luar bacaan sholat. Ya.
Kayak sama kayak mubalik. Kayak di Mekah Madinah tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Itu namanya mubalik tuh. Niatnya apa dia? Ngasih tahu, batal. Tapi kalau niatnya zikir aja satu, boleh. Atau niatnya dua, zikir dan ngasih tahu, nggak batal sholatnya. Maka di sini dikatakan payan bagi, seharusnya bagi orang tersebut qasdul zikri wal i'lam. Niat ngasih tahu dan niat membaca zikir. Di situ jamaah. Harusnya seperti itu, ya. Faidatut tasbih. Udah mau subuh ya? Udah subuh, udah isyraq ya? Masih lama? Nggak kelihatan. Kurang 2 menit kayaknya, berapa menit? Iya. Cukup ya sampai sini. Kalau saya lanjutin ntar susah lagi. Sebenarnya tanggung ini, saya kira habis kali, nggak habis juga. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Nanti tasbih dan tasfik, tanbih lil munabbah alaih. Bagaimana cara memberikan peringatannya tuh bagi laki-laki dengan cara tasbih? Bagaimana caranya bagi perempuan? Tasbihnya bagaimana caranya memberikan peringatan dengan cara tepuk tangannya seperti apa nanti? Ya, jangan sampai ada sesuatu yang keluar dari jalur. Nah, ini yang bahaya jamaah. Kalau keluar dari jalur aturan-aturan seperti ini bisa membatalkan daripada sholatnya dia. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup pengajian kita dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan sholat kita yang banyak kurangnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ganjaran pahala, dan kita mohon kepada Allah dengan keberkahan Fatihah. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan daripada musibah, bala, penyakit, fitnah termasuk virus yang ada. Mudah-mudahan keluarga kita, jamaah kita yang dalam keadaan kurang sehat, termasuk guru kita Mukarram Bapak Ki Haji Abdurrahim Zakaria yang dalam keadaan kurang sehat, semua ada ya, jamaah kita siapapun mereka, baik yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, mudah-mudahan dengan keberkahan Fatihah Allah angkat penyakit mereka, Allah sehatin badannya, orang-orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang-orang yang berjasa dengan Masjid Al-Mubarakah yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan dijadikan kubur mereka radhah min riyadil jannah. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Allah berikan kecerdasan, kepahaman dalam menemui ilmunya, sehingga mereka bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Taat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Bihadiniya wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma hab lana ya wahhab ilman wa hikmah wa li rizqi ya razzaq kullana musahila wa bil khairi ya fata faftah lana wa bil ilmi ya alim kullana mufaddila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.